Ya pemirsa, kita lanjutkan. Pak Ahmad Abdullah masih terhubung bersama kami, Pak. Masih. Ya, Pak Ahmad, Ya, mungkin apa Pak yang bisa disampaikan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, mengingat pandemi belum usai, ya, beberapa pelonggaran sudah ada, kemudian kita juga mengingat bagaimanakah kondisi cuaca juga Pak yang mungkin butuh diperhatikan juga bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke sana, secara mental ya, dan juga fisik. ya. Bagi jamaah yang memang tertunda, kami minta memang terus menjaga pola hidup dan pola makan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya olahraga. Kemudian kita sebenarnya punya program manasik haji sepanjang masa, tetap walaupun misalkan antriannya cukup lama, prosesi pembelajaran manasik haji buat jamaah saya kira penting. Konteks manasik haji pada saat ini pemerintah sedang menggalang tidak hanya dalam posisi manasik saja, tapi di situ ada kesehatannya, kemudian ada pengetahuan-pengetahuan mengenai keberagaman, eh, kerukunan beragama, sehingga materi ini bisa dikemas secara keseluruhan. Melihat haji ini kan manifestasi dari kesempurnaan beragama, sehingga semakin tinggi kesempurnaan agama ini menjadi lebih wise, lebih betul-betul bisa menjaga ekosistem di kanan kiri, berkaitan tidak hanya ibadah mahdoh saja yang memang harus digagas, tapi kesalehan sosial atau ibadah goer mahdoh terus dijalankan. Dengan demikian pada saatnya jamaah akan melaksanakan puncak haji ini, betul-betul mereka sudah siap untuk melaksanakannya. Iya, untuk jemaah yang akan berangkat pada tahun ini Pak, awal Juni nanti. Ya, jadi 4 Juni sudah ada prosesi pemberangkatan sampai dengan tanggal 3 Juli ya. Itu sudah gelombang pemberangkatan. Nanti pulangnya 15 Juli sampai dengan 29 Agustus sudah proses pemulangan. Jadi Persiapan mental fisik kami apa Pak mungkin secara khusus yang harus dipersiapkan bagi mereka ini Pak? ya mungkin kalau untuk yang lansia, jadi tiap pagi mungkin menyisihkan waktu 15 sampai 30 menit untuk bisa jalan-jalan di sekitar rumah. Tidak harus olahraga keras ya, saya kira jalan kaki, jalan santai ini Baik. akan sangat bermanfaat, karena memang ibadah haji ini ibadah fisik. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, itu ibadah fisik, substansinya, sehingga bagaimana menjaga kebugaran ini Baik. menjadi lebih penting. Ya, mengingat cuaca juga sangat ekstrim. Saat ini di Saudi dapat kabar sudah 48 derajat, dan ini memang perlu untuk jamaah haji mempersiapkan diri. Selain nanti mungkin bagi jamaah yang akan berangkat, minum harus cukup, dan alhamdulillah pemerintah pada tahun ini melakukan inovasi. Baik. Tahun lalu 2019 memberikan makan sehari 2 kali rata-rata dengan 75 kali makan. Tahun ini sesuai kesepakatan Pak Menteri dengan DPR Komisi 8 menyiapkan makanan sehari 3 kali. Jadi selama jamaah tinggal di Saudi Arabia itu mendapatkan makan sebanyak 119 sampai 120 kali makan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad, itu tadi beberapa penjelasannya ya. Bu Fatma, mungkin apa yang ingin disampaikan Bu kepada para jamaah? Untuk jamaah yang insya Allah berangkat ya di tahun 2022 atau 1443 Hijriah ini, betul sekali kita persiapkan karena sudah 2 tahun ya pandemi ini, dan insya Allah tidak akan lama lagi haji akan kita lalui. Jadi kita mempersiapkan dengan baik ibadahnya, jangan sampai nanti kita beribadah juga sia-sia ya. Tentunya juga fisik dipersiapkan dengan baik. Mungkin banyak juga yang bertanya begitu Bu. Ya. Ada yang mungkin kemudian berubah pikiran juga. Apakah kemudian bagi mereka yang kemudian ingin menggagalkan keberangkatan ke Tanah Suci, apakah uang ini bisa dikembalikan atau tidak sih Bu? Ya, tentunya pasti bisa dikembalikan, dan setiap penyelenggara mungkin ada ketentuan atau regulasi. Oke, bisa ya.
masing-masing ya, tapi pastinya kita akan kembalikan. Oke, artinya bisa berarti Bisa jawabannya. Oke, dikembalikan. terakhir mungkin Ustazah, tolong cerahkan kami semua Ustazah agar Ya. kemudian kita semua tentunya berhusnuzon Ya. dengan banyaknya aturan perubahan pada tahun Ya. ini. Baik, ibadah haji adalah diantaranya ini hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Tentunya apabila sekarang yang sedang mengalami jamaah tertunda ya, mudah-mudahan tertunda. Yang kita harapkan tertundanya ini bisa segera berangkat. Nah jadi harapannya adalah yang pertama untuk mengisi waktu-waktu kita untuk senantiasa hubungan kita kepada Allah bisa dengan cara yang lain. Artinya sambil menunggu ya. Ini kita alihkan bagaimana pikiran kita yang kadang-kadang mungkin kalau kita fokusnya hanya dengan tidak berangkat, akhirnya jadi stres, akhirnya jadi ke badan sakit. Nah ini harus kita hindari. Banyak sekali yang bisa kita lakukan tentunya meningkatkan bagaimana hubungan kita kepada Allah dengan beribadah, sholatnya, sunnahnya diperbanyak, kemudian mungkin puasa sunnahnya diikhtiarkan juga dilakukan ya, berdoa juga jangan berhenti. Insya Allah sambil menunggu jatah kita berangkat, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal. Insya Allah Allah melihat kok bagaimana ikhtiar dan kesungguh-sungguhan kita untuk bisa menjadi duyufur rahman, menjadi tetamu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Oh, Masya Allah, terakhir masih semangat ya Bu ya, tahun depan berangkat? Iya. Masih semangat? Oke, Masya Allah. Ya pemirsa, kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus terima aturan yang kemudian diberikan oleh Arab Saudi. Kita tentu berharap banyak kelonggaran pada tahun-tahun berikutnya agar seluruh jamaah haji ini kemudian bisa berkeinginan ini bisa terwujud untuk bisa berada di Tanah Suci. Pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Abdullah yang sudah terhubung bersama kami. Terima kasih Bu Fatma, terima kasih Ustazah, Bu Syariah, terima kasih. Tetap semangat ya Bu ya. Pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang telah menonton dan juga menyaksikan acara ini. Kita berjumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Saya Maria Segaf pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.